Bisa hafal rupanya. Bisa. Asalkan mau sadar. Asalkan mau sadar dirinya sebagai manusia, itu aslinya bisa, Bapak. Aslinya itu bisa. Nggak akan mengalami kesulitan gitu loh. Dan pada kesempatan malam ini, kadangan kita, saya akan memberikan pencerahan tentang manusia hidup lebih dalam lagi. Endingnya manusia di dalam kehidupannya di dunia ini, kan ini bisa membawa diri kemanapun. Kalau harus disambung gitu ya. Tapi kan saya ambil intinya saja. Bisa membawa diri kemanapun. Bisa menempatkan diri dimanapun. Bisa menyesuaikan diri dengan apapun. Dan bisa menjaga diri dalam situasi dan kondisi apapun. Cuma itu kan tidak saya sambung, saya ambil intinya saja. Itu endingnya manusia hidup di dunia. Jadi siapapun dia, ini tidak peduli apakah dia sarjana atau bukan, pejabat tinggi atau rakyat, kaya atau miskin, sakti atau enggak, ini tidak peduli. Kalau dia bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga dirinya, pasti selamat. Sesakti apapun, setinggi apapun pangkat jabatannya, kalau tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tetap kalau nggak hancur ya mati. Nah ini endingnya manusia hidup di dunia. Kalau dibahas lebih dalam lagi, dengan bisa membawa diri kemanapun, dengan bisa menempatkan diri dimanapun, dengan bisa menyesuaikan diri dengan apapun, dan bisa menjaga diri dalam situasi dan kondisi apapun, ini kan nggak ada masalah yang bisa dekat. Ya, masalah itu nggak bisa dekat. Masalah nggak bisa dekat, apalagi nyentuh. Mendekat saja nggak bisa, apalagi menyentuh. Karma tidak bisa mendekat, apalagi menyentuh. Celaka nggak bisa mendekat, apalagi menyentuh. Sial, gagal, nggak bisa mendekat, apalagi menyentuh. Nah, kalau bisa mendekat, kalau bisa menyentuh, berarti nggak bisa membawa diri kan? Nggak bisa menempatkan diri, nggak bisa menyesuaikan diri, apalagi menjaga diri. Artinya betapa pentingnya ini. Ya, betapa pentingnya bagi seorang manusia yang sedang hidup di dunia ini, yang sedang menjalani kehidupan di dunia ini. Itu sangat penting sekali, bahkan utama sekali. Untuk bisa membawa diri, untuk bisa menyesuaikan diri, menempatkan diri, untuk bisa menyesuaikan diri, dan untuk bisa menjaga diri, seseorang harus laku. Apa itu laku? Laku itu bergerak menuju ke satu titik. Satu titik saja. Dan yang menjadi titik ini harus maha suci hidup. Jadi seseorang untuk bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga dirinya, itu harus laku. Artinya harus bergerak menuju ke satu titik. Dan yang menjadi titik harus maha suci. Kalau bergerak menuju banyak titik,
Dan titiknya, yang menjadi titiknya itu bukan maha suci, ini tidak bisa disebut laku. Nggak bisa disebut laku. Itu namanya bukan laku. Itu sebutannya bukan laku. Yang dimaksud laku adalah bergerak menuju ke satu titik dan yang menjadi titiknya adalah maha suci hidup. Nah, di dalam laku, poinnya adalah menjadi kitab suci sejati ada makna. Wujudnya bagi sesama makhluk hidup. Menjadi wulangreh sejati, ucapannya atau kata-katanya bagi sesama makhluk hidup, dan menjadi berbudi bawa laksono. Tingkah lakunya. Nah, ini pergerakan menuju ke satu titiknya itu loh maksudnya. Bagi sesama makhluk hidup. Itu poin di dalam lakunya. Sedangkan inti di dalam lakunya hanya satu, yaitu mijilake romo. Arti maksudnya mijilake romo itu menyatakan firman Tuhan, membuktikan kalam Tuhan, merealitakan firman Tuhan, membuktikan firman Tuhan atau menyatakan firman Tuhan. Itu intinya. Jadi saya ulang, endingnya manusia hidup di dunia ini adalah bisa membawa diri kemanapun. Bisa menempatkan diri dimanapun, bisa menyesuaikan diri dengan apapun, dan bisa menjaga dirinya dalam situasi dan kondisi apapun. Itu endingnya manusia yang sedang menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau tidak, masalah. Kalau tidak bisa membawa diri, masalah. Yang ada hanya masalah. Yang ada hanya karma-karma. Yang ada hanya hukum sebab akibat. Yang ada hanya salah, dosa. Gitu. Kalau tidak. Sedangkan seseorang untuk bisa membawa diri, untuk bisa menempatkan diri, untuk bisa menyesuaikan diri, dan untuk bisa menjaga dirinya, seseorang itu harus laku. Artinya bergerak hanya menuju satu titik saja, tidak banyak titik. Titiknya itu nggak banyak, tujuannya itu nggak banyak gitu. Hanya satu saja tujuannya. Dan yang menjadi titik tujuannya itu harus maha suci hidup. Harus maha suci hidup. Sedangkan poin daripada laku menuju satu titik ini tadi, yaitu maha suci hidup, maka seseorang harus menjadi kitab suci sejati ada makna, wujudnya, bagi sesama makhluk hidup. Harus menjadi wulangreh sejati kata-katanya atau kalimatnya, bagi sesama makhluk hidup, dan berbudi bawa laksono. Tingkah lakunya bagi sesama makhluk hidup. Itu poinnya. Sedangkan yang menjadi inti daripada laku adalah mijilake romo. Atau menyatakan firman Tuhan. Atau mewujudkan firman Tuhan. Atau merealitakan firman Tuhan. Jadi Tuhan yang berfirman, Moho Suci yang berkata-kata, nah kita yang melakukan itu maksudnya. Kita manusia yang melakukan. Maha Suci yang berkata, manusia yang melakukan. Sebab karena itu manusia disebut sebagai duta besar. Bisa juga dikatakan manusia hidup itu adalah duta besarnya Tuhan atau utusan Allah. Karena Tuhan yang berkata-kata, manusia yang melakukan. Terus bagaimana mungkin seorang manusia
wujudnya bisa menjadi kitab suci sejati ada makna. Kata-katanya bisa menjadi wulangre sejati. Tingkah lakunya berbudi bawa laksono. Apalagi sampai menyatakan firman Tuhan atau kata-kata Tuhan. Kalau manusia itu tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui, apalagi mengenal siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Jadi 3 poin dan 1 inti ini tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Yang bisa melakukan adalah orang-orang yang sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, dan mengenal atau hafal gitu maksudnya. Siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Baru bisa mendapatkan 3 poin atau bisa melakukan 3 poin dan 1 inti ini di dalam laku. Selagi manusia itu belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui, dan belum mengenal dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana, maka yang terjadi itu adalah pencarian. Ya, pencarian, berguru ke sana, belajar ke sana, mencari ke sana, mencari ke sini, itu seperti itu yang ada itu. Jadi tidak bisa menuju ke 1 titik, itu tidak bisa menuju ke 1 titik, apalagi yang menjadi titik itu tadi adalah Maha Suci. Itu tidak bisa. Karena apa? Karena dia masih mencari, ya, mencari kebenaran, mencari mana yang benar, mencari mana yang salah, mencari mana yang baik, mana yang buruk, terus mencari gitu. Sambungannya, dan seorang manusia tidak akan punya unek-unek mencari ilmu pengertiannya, mencari ilmu pemahamannya, mencari ilmu pengetahuannya untuk mengenal diri. Diriku ini siapa? Diriku ini dari mana? Untuk apa dan hendak kemana? Itu tidak akan punya unek-unek seperti itu. Kalau dia belum sadar manusia. Kalau dia belum sadar sebagai manusia. Jadi selama seseorang itu belum menyadari bahwa dirinya itu adalah manusia, nah, unek-unek mengenal diri ini tidak akan pernah tumbuh di dalam dirinya. Nah, biasanya unek-unek ini akan muncul jika seseorang ini mengalami jatuh, mentok, atau jalannya buntu di dalam proses pencarian ini tadi. Kemudian capek, lelah. Nah, ini baru janjane sebenarnya saya ini siapa ya, kok ngalami begini terus. Ini baru muncul. Nah, seperti itu. Nah, itu urut-urutannya itu seperti itu, urut-urutannya itu. Itu masih dalam tahapan loh ya, masih dalam tahapan. Kenapa di ujung kehidupan, jika tidak ada hasil, seseorang itu secara otomatis akan muncul unek-unek di dalam dirinya, mencari tahu, mencari pemahaman, mencari pengertian, siapa aku, dari mana aku, kenapa gitu. Nah, ini kehebatannya, kelebihannya seorang manusia dibanding makhluk-makhluk lainnya. Nah, adanya di situ. Jadi, apapun yang terjadi, bagaimanapun kejadian yang akan terjadi,
dan dialami oleh seorang manusia, itu pada titik akhirnya manusia ini akan sadar. Tanpa diberi motivasi, tanpa disuruh, kamu harus belajar, kamu harus, ya gitu. Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, berarti tanpa disadarkan, tanpa diingatkan, tanpa diarahkan sekalipun, seorang manusia di titik akhirnya, jika nggak ketemu nih, nggak berhasil, dia akan sadar diri. Akan bisa menyadari bahwa dirinya itu manusia. Bukan babi, bukan anjing, bukan hewan lain-lainnya, bukan. Itu pada titik akhirnya. Namun ketika manusia ini sudah sampai di titik terakhir, dan baru bisa menyadari bahwa dirinya itu adalah manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan, dan lain-lainnya. Ini waktunya sudah nggak ada. Gitulah. Waktu untuk belajar itu sudah nggak ada. Tinggal menunggu jam saja. Kalau nggak sekarang ya sebentar lagi mati. Nah ini perlunya pengkajian di sini, perlunya pengkajian itu di situ. Sebab kalau bisanya menyadari bahwa dirinya adalah seorang manusia, ada di posisi titik paling akhir, jenengan sudah nggak punya kesempatan di situ. Sudah nggak punya kesempatan lagi. Kesimpulannya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, berarti benang merahnya ini ya, ada di sadar manusia. Ada di sadar manusia. Betapapun saya teriak-teriak memberikan motivasi, kalau kemanusiaan panjenengan belum sadar, belum tumbuh gitu loh ya. Kemanusiaan panjenengan belum tumbuh, belum sadar. Ya dimotivasi berulang-ulang kali. Kalau pas istirahat duduk di situ menghadap papan, itu sulit sekali, sulit sekali. Ya. Untuk mengikuti motivasi, ya. Kalau manukung itu harus mengikuti, ini jenengan akan kesulitan. Nah karena kemanusiaan panjenengan belum tumbuh, belum sadar, kesulitan-kesulitannya akan panjenengan alami. Ini benang merahnya ada di situ. Nah sebelum pengkajian, kalau kesadaran sebagai manusianya itu sudah tumbuh, belajar apa saja jenengan gampang. Dan pasti tidak terlalu lama. Langsung panjenengan akan menuju inti, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku. Langsung ketemu ke inti di situ. Kalau kesadaran manusianya tumbuh. Kalau belum, ya muter-muter dulu. Nanti kalau udah mentok, nah baru. Udah mentok baru. Itu. Makanya di dalam pengkajian diri yang sedang kita lakukan bersama, ini yang paling sering saya teriak-teriakkan kan adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Yang sering saya teriak-teriakkan kan itu. Karena itu menjadi benang merah buat panjenengan. Gampang atau sulit itu bergantung di situ. Bisa atau tidak juga bergantung di situ. Dan di sisi lain, saya juga sering berteriak ketika memberikan motivasi. Kalau panjenengan berhasil menempati posisi ini, miskin itu nggak ada, gagal itu nggak ada, masalah itu nggak ada, rumah sakit nggak ada. Pernah dengar video saya yang seperti itu? Penjara nggak ada, bahkan lebih konyolnya lagi, kuburan itu nggak ada. Kenapa saya berani berkata seperti itu?
Karena yang namanya manusia hidup ini adalah potensi maha dasarnya maha suci. Jadi semua tentang maha suci ini potensinya ada pada manusia. Potensinya ada manusia. Artinya kalau maha suci yang selama ini kita sebut-sebut sebagai Tuhan dan bla bla lain sebagainya, itu adalah maha langgeng, berarti di dalam diri manusia juga ada potensi kelanggengan. Kalau maha suci itu adalah maha abadi, berarti di dalam diri manusia juga ada potensi abadi. Kalau maha suci itu maha kaya, berarti di dalam diri manusia juga ada potensi kaya. Nah, tinggal manusianya. Potensi yang dia miliki ini diapakan gitu. Potensi yang luar biasa yang dia miliki ini mau diapakan? Diabaikan, dibiarkan, apa digunakan? Itu bergantung di situ. Selanjutnya di dalam pencerahan ini, saya akan berusaha menyederhanakan tentang apa dan bagaimana wahyu pancalaku yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib. Lebih dalam. Karena saya perhatikan itu sepertinya itu gagal mencernanya itu di bagian itu. Sepertinya itu. Ini banyak sekali yang gagal mencerna di sini. Tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib. Sebab karena itu mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal apa? Enggak banyak. Mengalami kesulitan untuk bisa menyadari bahwa dirinya itu adalah manusia. Dia masih mengalami kesulitan di situ. Tapi kalau menyadari tetangga itu banyak utangnya itu gampang sekali. Namun menyadari bahwa dirinya itu adalah manusia, bukan hewan, bukan binatang, bukan tumbuhan, ini mengalami kesulitan. Karena apa? Karena gagal mencerna apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku. Siapapun dia yang berhasil memutuskan benang merah ini, putus benang merah ini, pasti dia bisa menyadari bahwa dirinya itu adalah manusia. Bahwa dirinya itu adalah manusia. Bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan benda-benda yang lain. Dan yang namanya manusia, banyak saya tulis di sana kan. Namanya manusia banyak saya tulis di sana. Namun yang menjadi titik poin intinya adalah wahyu pancalaku. Itu sebenar-benarnya manusia. Wujudnya manusia adalah kesadaran cinta kasih sayang hidupnya maha suci hidup. Itu wujudnya. Wujudnya. Kakek moyang kita Adam yang wujudnya dari tanah saja. Wow. Nenek moyang kita Hawa yang wujudnya dari tulang rusuknya Adam saja. Wow. Lah kita yang wujudnya dari kesadaran cinta kasih sayang hidupnya maha suci hidup. Apa? Hanya 65 tahun hancur. Lebih dari 65 tahun kempong perot elek tuwek ngentutan.
jompo, pikun, ayo. Lah Adam, kakek moyang kita Adam. Padahal tubuhnya terbuat dari tanah. Ribuan tahun loh bro. Dan tidak mengalami ketuaan. Nenek moyang kita Siti Hawa. Yang wujudnya dari tulang rusuknya Adam. Ribuan tahun, lebih panjang lagi dari Adam itu. Adam mati lebih dulu. Kemudian Siti Hawa. Dan tidak mengalami ketuaan. Lah kita yang wujudnya dari kesadaran cinta kasih sayang, hidupnya maha suci hidup. 65 tahun aja udah nggak kuat itu ngangkat 10 kilo itu. Kok bisa seperti itu? Kok bisa? Itu dikarenakan manusia tersebut tidak bisa menyadari bahwa dirinya itu adalah manusia. Belum lagi kunci yang secara spiritual disebut sebagai mutmainah. Kunci yang secara spiritual disebut-sebut sebagai mutmainah ini adalah ratunya seluruh air. Rajanya seluruh air. Dan itu adalah esensi kesaktian Maha Suci. Esensi ilmu kesaktian Maha Suci. Ditambah lagi, Paweling yang secara spiritual disebut sebagai Aluamah. Paweling yang secara spiritual disebut sebagai Aluamah, ini ratunya seluruh angin, rajanya seluruh angin. Juga merupakan esensi kesaktian ilmu Maha Suci. Ditambah lagi Asmo yang secara spiritual disebut-sebut sebagai pancer atau guru sejati. Asmo yang secara spiritual disebut-sebut sebagai guru sejati atau pancer. Ini adalah datnya Maha Suci. Apa yang terjadi jika sebuah buah tanpa dat tidak akan menjadi buah? Buah jeruk, buah kelapa, buah apa saja jika tidak ada kandungan dat di dalamnya tidak akan menjadi buah. Artinya jika tidak ada pancer, tidak ada guru sejati, tidak ada hidup, tidak ada ruhnya Maha Suci di dalam dirinya manusia, Maha Suci ini seperti buah tadi loh. Bukan apa-apa. Ditambah lagi mijil yang secara spiritual disebut-sebut sebagai amarah. Mijil yang secara spiritual disebut sebagai amarah, ini ratunya atau rajanya seluruh api. Juga merupakan esensi kesaktian ilmunya Maha Suci. Ditambah lagi singkir yang secara spiritual disebut-sebut sebagai supiah. Singkir yang secara spiritual disebut sebagai supiah, ini ratu atau rajanya seluruh bumi. Itu loh manusia. Nah kalau sudah seperti itu, apa kurangnya manusia? Kurangnya manusia di mana? Sehingga mengalami kesakitan, mengalami kerugian,
mengalami kehancuran, mengalami kematian. Kurangnya di mana? Lawang manusia itu seperti itu loh. Manusia sejatinya itu seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan itu. Perbedaan manusia dengan makhluk lainnya terletak pada kesadaran. Nah, kesadaran ini secara awam disebut-sebut sebagai nurani. Nurani ini adalah cara bekerjanya otak kita, cara bekerjanya hati kita, cara bekerjanya kelamin kita. Nurani atau kesadaran ini adalah sistem atau cara atau teknik bekerjanya otak kita ketika berpikir, bekerjanya hati kita ketika membatin, bekerjanya kelamin kita ketika bersahwat atau berkeinginan. Kakek moyang kita juga punya nurani, sama seperti kita karena dia juga manusia. Nenek moyang kita Siti Hawa juga punya nurani, namun tetap berbeda dengan kita. Karena apa? Karena wujud kita yang tercipta dan berbahan dari kesadaran cinta kasih sayang hidupnya Maha Suci. Ini yang membedakan. Artinya kita lebih komplit dibanding kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa. Kakek moyang kita Adam wujudnya dari tanah. Nenek moyang kita Siti Hawa wujudnya dari tulang rusuk Adam. Sedangkan wujud kita adalah dari kesadaran cinta kasih sayang hidupnya Maha Suci. Lebih keren. Namun betapapun seorang manusia yang menjadi anak cucunya Adam, jika kesadarannya sebagai seorang manusia tidak aktif, tidak tumbuh di dalam dirinya, dia pasti, ini bisa dipastikan akan menyamakan dirinya dengan anjing, dengan ayam, dengan hewan-hewan lainnya yang tidak bisa apa-apa. Sama. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Walaupun dalam situasi dan kondisi manunggal jati, jika kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan tidak kontinu, putus nyambung, juga sama. Ada saat-saat tertentu panjenengan akan merasa sama dengan hewan. Panjenengan akan merasa sama dengan tumbuhan atau makhluk-makhluk lainnya yang tidak bisa apa-apa, yang tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu caranya berpikir, caranya membatin, caranya berkeinginan atau berkehendak. Yang tidak tahu caranya berpikir, tidak tahu caranya membatin, tidak tahu caranya berkehendak kan hewan. Ya kan, hewan kan? Dengan semua yang sudah saya sampaikan, bisa ditarik kesimpulannya bahwa manusia itu adalah rajanya rimba, rajanya alam semesta. Rajanya alam semesta bagi makhluk-makhluk lainnya. Jadi makhluk apapun itu sesungguhnya tunduk kepada manusia. Karena manusia adalah rajanya. Makhluk apapun akan patuh kepada manusia.
makhluk apapun akan memohon kesempurnaan dan keselamatan, pengampunan kepada seorang manusia. Itu. Namun kenapa kok ada manusia dimakan hewan? Karena di mata hewan itu bukan manusia, melainkan sesama hewan. Di matanya itu hewan, bukan manusia. Kalau manusia tidak mungkin, karena dia tahu bahwa manusia itu adalah rajanya mereka. Ketika Adam dan Hawa dicipta, ini semuanya menyaksikan loh. Ya. Ini menyaksikan. Namun ada cerita, ada kenyataan manusia diterkam hewan, manusia disakiti hewan, manusia dimakan hewan. Karena di matanya hewan tersebut itu bukan manusia, melainkan sesama hewan. Hewan dan manusia ini juga sama-sama diberi kebebasan. Sama-sama diberi kebebasan. Hanya saja kalau kebebasan hewan, kebebasan makhluk lain ini paten. Tapi kalau kebebasan manusia ini enggak paten. Contoh, Tuhan menciptakan kerbau katakanlah, atau menciptakan sapi. Nah, sapi ini diperjanjikan dulu bahwasanya keselamatanmu, kesempurnaanmu itu ada pada manusia. Jadi, beruntunglah kamu jika sampai tersentuh manusia. Beruntunglah kamu jika sampai dimanfaatkan manusia, digunakan manusia, dan bla 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 bla. Dan di situ kamu tidak boleh protes. Karena apa? Karena itulah jalan keselamatan bagimu, jalan kesempurnaan bagimu. Itu seluruh makhluk yang lain. Nah, kalau manusia enggak. Kamu saya bebaskan, silahkan. Terserah kamu. Ini neraka, ini surga. Ya. Ini enak, ini nggak enak, ini sengsara, ini bahagia, ini bla bla, itu tunjukin semua. Dan di sini aku, terserah kamu mau ngapain. Nah, kalau manusia seperti itu. Tapi ingat, apapun kamu dan bagaimanapun kamu harus kembali kepadaku, karena aku rumahmu. Nah, seperti itu. Makanya macan membunuh macan, macan memakan macan, ular memakan ular, ular membunuh ular. Mereka tidak merasa berdosa, karena mereka dibebaskan untuk itu. Hanya satu harapan mereka adalah bisa bertemu dengan manusia. Karena yang bisa menyelamatkan dan yang bisa menyempurnakan adalah manusia. Sebab karena itu, sejak awal diciptakan, manusia diberi stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Karena manusia menanggung kesempurnaan makhluk-makhluk lainnya itu tadi. Namun kalau kesadaran manusianya panjenengan tidak aktif, belum aktif, panjenengan tidak akan mampu menyadari ini. Mengakui ini loh, ragu jenengan. Mengakui bahwa diri panjenengan itu sehebat itu loh, panjenengan ragu. Padahal kitab apapun menjelaskan seperti itu. Master manapun menjelaskan seperti itu. Tetap panjenengan akan mengalami ragu. Apa iya ya? Nyatanya saya ngomong gini nggak jadi. Nyatanya saya ngomong gini nggak jadi. Kalau saya memang potensi maha dasar, harusnya saya ngomong begini kan nggak harusnya kan jadi ya. Ngomong begini jadi, ngomong begini jadi. Tapi ini saya ngomong begini nggak jadi, ngomong begini apa iya ya saya? Nah, ragu di situ kan. Nah, selama panjenengan masih meragukan diri panjenengan sendiri, selama panjenengan tidak mempercayai diri panjenengan sendiri, selama panjenengan mencurigai diri panjenengan sendiri, tidak yakin sama diri panjenengan, ya selama itu panjenengan tidak ada bedanya
dengan hewan-hewan, dengan tumbuhan, nggak ada bedanya di situ. Wah, hujannya ya. Ini tanda diizinkan apa dilarang saya ngomong gini ya? Kok hujannya tambah deres. Nah, tentang ini di dalam pengkajian apapun tidak akan diberikan sama panjenengan. Tentang kajian ini loh ya, yang malam ini saya uraikan ini. Panjenengan ngaji di sana tidak akan diberikan ini. Ini akan dirahasiakan oleh seorang pembimbing. Kenapa? Agar supaya panjenengan bergantung sama saya. Nah, kalau panjenengan sudah bergantung sama saya, kan saya minta pajak. Itu. Wahyu Pancalaku sebagai sikap adalah manembahing kawula Gusti. Wahyu Pancalaku sebagai sikap adalah manembahing kawula Gusti. Manembahing kawula Gusti itu apa? Manembahing kawula Gusti berarti kunci paweling asma mijil singkir atau mutmainah aluamah, hidup amarah supiyah. Ini sendika dawuh sama Maha Suci. Manembah sendika dawuh tawadu sama Maha Suci. Tahu tawadu, manembah tahu. Tawadu tahu tawadu. Tawadu ini bukan patuh loh ya. Tawadu ini bukan patuh loh. Tapi mirip-mirip dengan patuh. Kalau patuh itu kan ada keterpaksaan. Ya. Patuh itu ada keterpaksaan. Kalau tawadu bukan. Tidak. Ya. Kalau tawadu enggak. Jadi mirip-mirip dengan patuh tapi bukan terpaksa. Karena menginginkan sesuatu. Bukan terpaksa karena membutuhkan sesuatu. Bukan terpaksa karena menginginkan sesuatu. Mirip dengan patuh. Kata lainnya adalah tawadu. Kalau dalam bahasa Jawanya sendika dawuh. Sendika dawuh. Jadi diberi peran ini ya, diberi peran ini ya, diberi peran ini iya kabeh. Sedangkan Wahyu Pancalaku sebagai sifat yang pertama adalah pasrah kepada Gusti. Artinya tawadu ini tidak akan bisa jika dalam keadaan tidak pasrah. Kalau wujud kita yang berasal dan berbahan dari kesadaran cinta kasih sayang hidupnya Maha Suci ini tidak pasrah, maka kunci paweling asmo mijil singkir apa mutmainah aluamah hidup amarah supiyah ini tidak bisa tawadu sendika dawuh sama Maha Suci tidak bisa. Kalau raganya sambil begini, tidak bisa. Mereka berlima baru bisa tawadu kalau raganya pasrah, raganya pasrah. Makanya agar supaya agar supaya bisa manembah kawula Gustinya, maka kelakuan kita harus ini namanya pasrah. Ini upaya pasrah.
bentuk upaya pasrah. Tanpa itu kawula Gusti atau sedulur papat kalimo pancer ndak bisa manembah, itu ndak bisa. Kalau raganya sambil ndak bisa, manembah itu nggak bisa. Ya. Kalau raganya sambil seperti ini. Yang kedua, Wahyu Pancalaku yang kedua adalah manunggaling kawula Gusti. Manunggal itu bersatu. Artinya kawula Gusti atau sedulur papat kalimo pancer, kunci paweling asma mijil singkir atau mutmainah aluama hidup amarah supiyah, ini bersatu, Bung. Itu maksudnya manunggal, bersatu. Namun mereka berlima ini tidak akan bisa bersatu seperti ini. Kawula Gusti ini tidak akan bisa manunggal seperti ini kalau tidak menerima keputusan Tuhan. Raganya nggak nerima putusan Tuhan. Raganya itu tidak menerima. Raganya yang terbuat dan berbahan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya Maha Suci hidup ini tidak mau menerima, maka kawula Gusti atau sedulur papat kalimo pancernya tidak akan bisa manunggal. Artinya, contoh, lagi patrap, lagi kunci. Maha Suci memberi keputusan. Ketika kamu patrap kunci, akan ada 3 ekor nyamuk. Yang satu gigit di tangan, yang satu mubeng-mubeng di kuping, yang satunya gigit di kaki. Itu keputusan Maha Suci kan? Raganya tidak menerima keputusan itu. Nah ini tidak bisa manunggal dia. Dia tidak bisa manunggal. Wahyu Pancalaku sebagai sikap. Yang ketiga adalah leburing kawula Gusti. Leburing kawula Gusti. Leburing kawula Gusti ini berarti sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti atau kunci paweling asma mijil singkir atau mutmainah aluwamah hidup amarah supiyah menjadi Maha Suci itu sendiri. Jadi kalau Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer sudah manembah, sudah manunggal, maka dia akan menjadi Maha Suci itu sendiri. Itu yang dimaksud lebur. Lebur itu lenyap. Berarti sedulur papat kalimo pancer Wahyu Pancagaib ini hilang, lenyap. Kemana? Menjadi Maha Suci itu sendiri. Lah dengan meleburnya sedulur papat kalimo pancer, dengan meleburnya kawula Gusti, dengan meleburnya Wahyu Pancagaib, ini Maha Suci baru ada. Baru ada. Sebelum lebur kawula Gusti ini, sebelum lebur, sedulur papat kalimo pancer ini belum lebur, Wahyu Pancagaib ini belum lebur, ya. Dikarenakan dia tidak bisa manembah, tidak bisa manunggal, sebab raganya yang ini, wow, raganya manusia, raganya anak cucu Adam, itu harta karunia dunia. Nah kalau Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti ini tidak bisa manembah kepada Maha Suci, tidak bisa manunggal, mereka berlima tidak bisa manunggal dikarenakan tidak pasrah raganya, wujudnya tidak pasrah kepada Gusti, wujudnya tidak menerima keputusan Gusti. Maka mereka berlima kawula Gusti atau sedulur papat kalimo pancer ini tidak bisa melebur, dia tetap ada. Dia tetap ada. Dan ketika dia tetap ada, tidak bisa melebur, berarti Maha Suci ini juga sama. Menjadi nggak ada. Maha Suci yang menjadi lebur.
Kalau sedulur papat kalimo pancer ini tidak melebur, maka Maha Suci yang akan lebur. Di awal tadi saya gambarkan, buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan tanpa adanya zat di dalamnya, apa yang akan terjadi? Kalau berbentuk pohon, pasti mati pohonnya. Kalau berbentuk buah, pasti rontok buahnya. Jatuh, tidak bisa jadi buah. Karena apa? Karena tidak ada zat di dalamnya. Begitu juga Maha Suci. Lah zatnya Maha Suci kan ada pada manusia. Artinya kalau zatnya Maha Suci ini tidak melebur bersama sedulur papatnya, berarti Maha Suci ini masih belum fungsi. Gaib buat panjenengan. Masih gaib buat panjenengan. Artinya Maha Suci itu nggak ada, Tuhan itu belum ada. Untuk mengadakan Tuhan, untuk mengadakan Maha Suci, agar Maha Suci ini menjadi hidup, bukan mati, bukan benda mati, menjadi benda hidup. Kalau Maha Suci ini diibaratkan benda, tapi Maha Suci kan tidak bisa disebut benda, itu tidak bisa. Agar supaya Maha Suci ini bisa hidup, menjadi ada maksudnya, maka sedulur papat, kalimo pancer, atau kawulo Gusti, atau wahyu pancagaib ini harus melebur. Namun untuk bisa melebur, mereka berlima harus manunggal dulu. Dan untuk bisa manunggal, mereka berlima harus manembah dulu. Manembahnya harus seia, sekata, seiring, sejalan manembahnya. Nah kalau manembahnya sudah seia, sekata, seiring, sejalan, nah baru bisa mereka baru bisa manunggal. Nah setelah manunggal baru mereka bisa melebur. Leburnya mereka menghidupkan Maha Suci, mengadakan Maha Suci, sehingga Maha Sucinya tidak gaib, menjadi nyata. Nah kalau sedulur papat kalimo pancer atau kawulo Gusti atau wahyu pancagaib ini berhasil membunuh gaibnya Tuhan, sehingga Tuhan nggak gaib lagi ya. Maka sedulur papat kalimo pancer ini disebut sebagai sampurnaning kawulo Gusti. Artinya sedulur papat kalimo pancer kita sempurna, dikarenakan menjadi Maha Suci itu sendiri sempurna. Nah kalau sedulur papat sudah sampurno, sedulur papat kalimo pancer sudah sampurno, kawulo Gusti sudah sampurno, atau wahyu pancagaib sudah sampurno, maka tidak ada bedanya. Manusia hidup dengan Maha Suci hidup tidak ada bedanya. Lah ini yang dimaksud manunggal jati. Manunggal jati. Yeah. Nah kalau kawulo Gusti sudah sampurno, karena menjadi ruhnya Maha Suci, karena Maha Sucinya memiliki ruh lagi kan, katakanlah seperti itu. Nah dia kan kembali hidup, nggak gaib lagi, nyata. Sehingganya karena nyata, sehingganya bisa merasakan kenyataan itu tadi. Nggak gaib lagi, karena nggak gaib akhirnya nggak meraba-raba kan, nggak nebak-nebak, nggak ngira-ngira, nggak meraba-raba itu. Nah kalau kawulo Gusti atau sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaibnya sudah bisa merasakan kenyataan Maha Suci hidup, dia tidak akan mengalami keraguan. Tidak akan mengalami kebimbangan, tidak akan mengalami ketakutan. Untuk menyatakan firman Tuhan, merealitakan firman-firman Tuhan, ayat-ayat Tuhan, kalam-kalam Tuhan, tidak ragu, sama sekali tidak ragu. Tidak bimbang. Dan ketika sedulur papat kalimo pancer menyatakan, mewujudkan, merealitakan firman-firman Tuhan, kalam-kalam Tuhan, ayat-ayat Tuhan,
Maka apapun sarananya oleh Maha Suci akan disediakan. Apapun sarananya yang diperlukan, dibutuhkan oleh Maha Suci akan disediakan. Dan ketika mengalami ini, maka kawula Gusti atau sedulur papat Kalimau Pancer atau Wahyu Pancagaib bisa menyempurnakan, bisa menyelamatkan urip lan pati, hidup dan mati. Apapun yang sudah mati bisa disempurnakan. Apapun yang masih hidup bisa disempurnakan. Jadi kesimpulannya, Wahyu Pancalaku sebagai sikap itu adalah untuk jiwa kita. Sedangkan Wahyu Pancalaku sebagai sifat itu untuk raga kita atau wujud kita. Dan itulah sikap aslinya manusia. Itulah sifat aslinya manusia. Sikap dan sifat aslinya manusia itu adalah kalam Tuhan. Sikap dan sifat aslinya manusia dulu di era para leluhur kita pendahulu, ini beberapa kali turun ke dunia, turun ke bumi. Dan orang awam menyebutnya sebagai avatar. Ini beberapa kali turun. Sampai pada akhirnya turun di era modern. Dan yang menerima adalah beliau, Eyang Semono Sastro Hadijoyo. Coba kalau Eyang Semono Sastro Hadijoyo ini tidak menyempurnakan wujudnya hingga di era milenium ini, pasti orang-orang milenium akan menyebutnya sebagai avatar. Karena apa? Karena tidak ada yang beliau tidak bisa melakukan. Sayangnya beliau sudah mengakhiri sejak zaman modern, sebelum zaman milenium. Sebutan avatar kan munculnya di era milenium kan? Dan sesungguhnya seluruh manusia hidup itu sama. Sama. Kalau dia mampu menyadari bahwa dirinya adalah manusia hidup. Bukan binatang, bukan tumbuhan, atau makhluk-makhluk lainnya. Lah untuk yang sudah, walaupun masih katanya nih, ya. Panjenengan kan masih katanya tuh, iya enggak? Masih katanya saya kan. Namun apapun alasannya, panjenengan malam ini kan sudah tahu kan siapa dan bagaimana diri panjenengan, walaupun masih katanya kan sudah tahu kan, udah paham, udah ngerti. Maka layakkan diri panjenengan. Kalau panjenengan tidak segera melayakkan diri sebagai seorang manusia hidup, yang itu adalah duta besarnya Maha Suci,
Itu adalah esensi maha dasar dari maha suci. Panjenengan akan ya seperti makhluk lainnya lagi nanti. Kalau panjenengan tidak segera melayakkan diri. Karena masih katanya. Beda kalau sudah tahu sendiri, paham sendiri, ngerti sendiri, beda, tidak akan berubah. Tapi kalau masih katanya kan ada kemungkinan kan. Kalau tidak segera melayakkan diri sebagai seorang manusia hidup, bahwa panjenengan itu bukan hewan, panjenengan bukan tumbuhan, panjenengan bukan makhluk-makhluk apapun, panjenengan adalah manusia hidup, panjenengan adalah wujud kenyataannya maha suci, panjenengan adalah kalam maha suci, panjenengan adalah duta besarnya maha suci yang secara spiritual agama Islam disebut-sebut sebagai Rasulullah, utusan Tuhan. Caranya melayakkan diri sebagai seorang manusia hidup yang keseluruhannya seperti yang sudah saya sampaikan. Bagaimana Pak Web? Seperti yang dimotivasikan selama panjenengan mengkaji diri di sini. Itu adalah cara-cara untuk melayakkan diri bahwa panjenengan adalah seorang manusia hidup. Nggih. Ada di sini yang suka masalah? Enggak ada ya? Enggak ada yang suka masalah ya? Punya uang, punya banyak uang, mau apa saja bisa kelakon ya, bisa keturutan. Mau itu bisa beli, mau ini bisa beli. Itu rasanya seneng ya? Senang. Nggak punya uang, sebaliknya nggak punya uang. Nah, karena nggak punya uang kan apa-apa nggak bisa tuh. Wong sekarang nih zamannya zaman uang kan. Nah, karena nggak punya uang kan akhirnya nggak bisa apa-apa. Itu rasanya nggak enak ya? Nggak enak. Rasanya seneng karena punya banyak uang, dan rasanya nggak seneng karena nggak punya uang. Ini yang masalah yang mana menurut panjenengan? Yang masalah yang mana? Yang nggak punya uang ya, yang masalah. Kalau yang seneng karena banyak uang ini bukan masalah ya. Padahal dua-duanya ini masalah ini. Ini dua-duanya masalah ini. Dua-duanya masalah. Namun panjenengan tidak bisa membedakan. Tidak bisa menyamakan. Panjenengan bisanya membedakan. Kejadian ini itu dikarenakan kesadaran panjenengan tidak stabil. Atau tidak maksimal. Atau juga bisa dikatakan tidak kontinu, masih putus nyambung. Kehidupan manusia di dunia ini itu bergantung dari seberapa besar dia menyadari bahwa dirinya itu adalah manusia. Dan ingat, sejak lahir sampai saat ini, wujud kita itu tidak pernah berubah. Tetap tercipta dan berbahan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya maha suci. Namun kenapa? Padahal nggak pernah rubah loh ya, nggak pernah rubah.
Namun kenapa ketika punya banyak uang rasanya senang? Ketika tidak punya uang rasanya sedih. Kenapa bisa berubah? Ini yang merubah ini, apa ini yang bisa merubah ini? Asli, seorang manusia hidup itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Kalau dia tidak mengizinkan. Tidak ada apapun di luar dirinya manusia yang bisa mempengaruhi manusia kalau manusia itu tidak mengizinkan. Kalau manusia itu tidak mau. Apapun itu. Misal contoh, panjenengan saya pancing-pancing supaya marah. Nggak bisa. Kalau panjenengan tidak mengizinkan, panjenengan tidak akan bisa marah. Kalau panjenengan tidak mau saya pancing, panjenengan tidak akan bisa marah. Tapi kenapa? Senang dan tidak senangnya seorang manusia kok jadi bergantung, kok jadi ditentukan sama punya uang atau tidak punya uang ini. Artinya sesuatu di luar diri mempengaruhi ini ya. Dan kita mau, dipengaruhi itu mau. Nah, dipengaruhi itu mau. Harusnya punya uang atau tidak punya uang ini sama harusnya. Tidak terpengaruh, sama. Namun kenyataannya kan tidak sama. Itu karena apa? Karena apa? Karena kesadaran cinta kasih sayang hidupnya maha suci yang ada di dalam diri panjenengan itu tidak stabil. Itu tidak stabil. Dikarenakan tidak stabil, akhirnya panjenengan mau dipengaruhi ketika ada yang mempengaruhi. Karena panjenengan tidak sebagai diri panjenengan sendiri, melainkan sebagai terpengaruh tadi. Sehingganya ketika punya uang, panjenengan tidak mempermasalahkan. Namun ketika tidak punya uang, panjenengan mempermasalahkan. Lah ini dia. Padahal kalau panjenengan tidak mempermasalahkan, punya uang atau tidak punya uang, ini bukan masalah. Bisanya menjadi masalah karena panjenengan mempermasalahkan. Nah, karena panjenengan mempermasalahkan. Kenapa panjenengan mempermasalahkan? Karena panjenengan bukan sebagai diri panjenengan, melainkan sebagai diri palsu yang terpengaruh tadi loh. Diri palsu yang terpengaruh tadi. Apapun bentuk kehidupan di dunia ini, itu ditentukan oleh panjenengan sendiri. Artinya apapun itu tidak bisa mempengaruhi panjenengan. Kalau panjenengannya tidak mau. Bisanya terpengaruh, bisanya dipengaruhi karena panjenengannya mau, panjenengannya setuju. Lah, disinilah yang dimaksud masalah. Disitulah yang dimaksud masalah. Berarti yang dimaksud masalah adalah mempermasalahkan kan. Nah, kalau panjenengan tidak mempermasalahkan, kira-kira ada nggak masalah itu? Artinya enak atau tidak enak itu nggak ada. Punya uang dan tidak punya uang ini ada. Tapi enak, rasa enak, dan rasa nggak enak ini nggak ada. Artinya punya uang atau tidak punya uang ini sama saja sesungguhnya.
Karena punya uang dan tidak punya uang ini sama persis dengan siang dan malam. Sama, itu nggak ada bedanya. Siang dan malam atau punya uang dan tidak punya uang ini sama sebenarnya. Ada nggak manusia hidup di dunia ini adalah mempermasalahkan malam? Malam adalah masalah. Kalau siang bukan masalah. Atau sebaliknya, siang adalah masalah. Atau malam bukan masalah. Ada nggak? Harusnya ketika punya uang dan tidak punya uang kan harusnya sama. Lawang itu dualisme kehidupan di dunia. Nah, punya uang dan tidak punya uang itu adalah bagian dari dualisme kehidupan di dunia. Yang wajar-wajar saja. Realita. Nggak ada ya, nggak aneh di situ, nggak aneh. Karena itu dualisme. Kehidupan di dunia ini kan cuma dualisme, toh. Isinya hanya dualisme. Jadi kalau ada sehat berarti ada sakit. Ada punya uang berarti ada nggak punya uang. Itu dualisme kehidupan di dunia. Artinya itu kan sebuah kewajaran. Tapi kenapa menjadi nggak wajar buat kita? Ketika punya uang seneng. Nggak punya uang sedih. Kok bisa? Nah, kok bisa begitu? Ketika sehat, bahagia. Ketika sakit, sedih. Kok bisa begitu? Itu kan dualisme kehidupan di dunia. Bukan hal yang aneh gitu loh. Bukan hal yang aneh. Bukan hal yang aneh. Ada melek terjaga seperti ini, ada tidur. Itu kan dualisme kehidupan. Itu kan dualisme kehidupan. Ada makan, ada buang hajat. Itu kan dualisme kehidupan. Tapi kenapa semuanya jadi berbeda-beda? Coba kalau ada salah satunya saja. Ada kehidupan di dunia ini kalau cuma ada satunya saja. Jadi yang terpenting harus kita sadari dengan sesadar-sadarnya adalah bahwa jiwa raga kita ini bukan hewan, bukan tumbuhan, dan bukan makhluk-makhluk lainnya. Kita adalah manusia hidup, bukan hewan-hewan, bukan tumbuhan-tumbuhan. Dan ketika panjenengan bersedia mau menyadari bahwa diri panjenengan itu bukan hewan, bukan tumbuhan, maka dimulai pada saat itu cara kerja otak panjenengan akan terbaiki ketika berpikir. Cara kerja hati panjenengan akan terservis ketika membatin. Cara kerja kelamin panjenengan akan terbaiki dan terservis ketika bersahwat atau berkeinginan. Dalam istilah lain, bisa berfungsi dengan baik. Jadi otak panjenengan ketika bekerja, berpikir, itu bisa berfungsi dengan baik. Hati panjenengan ketika membatin juga berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan kelamin panjenengan ketika bersahwat atau berkeinginan.
berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Dan itu sebagai diri panjenengan sendiri, bukan kepalsuan. Setelah saya beri pencerahan ini, panjenengan harus berupaya melayakkan diri. Melayakkan diri sebagai seorang manusia. Bahwa diri panjenengan itu adalah manusia. Bukan hewan, bukan tumbuhan, dan makhluk-makhluk lainnya. Dan ketika panjenengan menyadari bahwa diri panjenengan itu bukan hewan, bukan tumbuhan, bahwa diri panjenengan itu adalah manusia hidup, wah aktif. Apa yang sudah saya katakan dari tadi itu akan aktif semua. Akan aktif semua, masing-masingnya akan aktif. Sesuai fungsinya masing-masing. Asli lagi. Namun ketika panjenengan lupa bahwa diri panjenengan adalah seorang manusia, nah ini sudah. Mula-mulanya tidak bisa memanusiakan manusia lain. Ini awal ini. Nah kalau sudah mulai tidak memanusiakan manusia lain, nah baru merambat ke makhluk-makhluk lainnya. Tanpa menyadari dirinya juga bukan manusia. Nah. Jadi setiap saat isinya hanya menghakimi, menilai, mencela, wah semrawut. Itu bukan pekerjaan manusia itu. Karena manusia dirancang dan diciptakan bukan untuk itu. Manusia itu dicipta, dirancang bukan untuk itu. Namun akan melakukan itu karena apa? Karena merasa dirinya bukan manusia. Karena merasa dirinya adalah hewan yang bisanya saling bersaing, saling menyakiti, saling membunuh, bahkan saling makan kan. Manusia awam juga banyak itu ya. Bapak makan anak, ya kan? Anak makan bapak, ya kan banyak itu. Karena apa? Karena dia tidak sadar bahwa dirinya adalah manusia. Maka kelakuannya tidak manusiawi. Nah, kejadian-kejadian yang akan panjenengan alami di dalam laku suci menuju kelanggengan nantinya itu adalah itu. Jadi jangan keluar dari jalur manusia. Karena panjenengan adalah manusia. Jangan keluar dari dimensi manusia karena panjenengan adalah manusia. Jangan ingkari kalau panjenengan itu adalah manusia. Jangan remehkan kalau panjenengan adalah manusia. Jangan hina kalau panjenengan adalah manusia. Karena tidak ada makhluk lain yang bisa meremehkan panjenengan. Menghina panjenengan, tidak ada yang bisa. Ada ayam yang bisa menghina panjenengan? Ayam yang meremehkan panjenengan ada? Karena mereka tidak bisa. Yang bisa meremehkan panjenengan berarti itu manusia lupa diri. Manusia yang tidak mengenal dirinya. Manusia yang tidak memahami dirinya. Manusia yang tidak mengerti dirinya. Siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Nah, manusia-manusia yang lupa diri nggak ada bedanya dengan hewan. Dengan makhluk-makhluk lainnya nggak ada bedanya. Hanya saja kalau manusia sampai lupa diri ini lebih buas dari hewan, lebih kejam dari hewan. Makanya tidak jarang bapak makan anak, anak makan bapak. Nggak jarang.
Karena dia lebih kejam, lebih buas. Apa sih yang tidak dimakan oleh manusia? Semua dimakan ya. Racun aja dimakan, asalkan nggak ada tulisannya. Ya. Kalau nggak ada tulisannya tetap dengan makan. Sekalipun itu racun. Nggak ada yang nggak dimakan oleh manusia. Saking buasnya, saking rakusnya. Itulah jalur atau rute laku suci yang akan panjenengan lalui nantinya. Sedangkan kendalinya adalah sadar diri sebagai manusia. Itu kendalinya. Nah, kalau sudah sadar diri bahwa dirinya adalah manusia, langkah selanjutnya berarti melayakkan diri kan. Lalu sudah sadar kalau aku kan uang, harus melayakkan diri sebagai uang kan. Saya kan orang. Jadi saya harus melayakkan diri sebagai orang. Sedangkan cara-cara untuk melayakkan diri sebagai orang, sebagai uang, sebagai manusia adalah wahyu pancalaku. Jiwa kita, wahyu pancalaku sebagai sikap. Sedangkan wujud kita atau raga kita, wahyu pancalaku sebagai sifat. Dengan seperti itu, kawula Gusti atau sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib bisa menembah, bisa manunggal yang kemudian melebur sehingga menjadi sempurna bagi sekalian alam semesta. Nggak sendiri, nggak sendiri. Jadi kita itu sesungguhnya nggak egois. Karena ada sabda yang menegaskan 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, 7 keturunan ke depan, 7 keturunan ke belakang, 7 keturunan ke atas dan ke bawah. Katut kabeh. Walaupun itu tidak ikut mengkaji diri, tapi tetap masuk ke dalam lingkaran selamat jika masih hidup. Kalau sudah tidak hidup, yang seperti leluhur-leluhur kita, sempurna. Sangat tidak egois. Tiga kesimpulan yang sudah saya sampaikan kepada panjenengan. Coba saya mau nanya, 3 kesimpulan yang sudah saya sampaikan kepada panjenengan dengan ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan banyak tadi itu, apa coba 3 kesimpulannya? Itu sudah saya sampaikan. Nah, apa? 3 kesimpulan yang sudah saya sampaikan tadi apa coba? Sadar diri atau sadar manusia. Sadar diri atau sadar manusia. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua,
adalah melayakkan diri atau melayakkan sebagai manusia. Sedangkan kesimpulan yang ketiga adalah Wahyu Pancalaku. Oke. Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih, tercerahkan kita semua.